Mengucap syukur kami bisa berada di rumah-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Dan yang menyaksikan tayangan online dan tayangan ulang nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang diberikan kepadamu untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami semua Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kesempatan yang diberikan kepada kami atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabarnya saudara semua? Tidak terasa kita 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal ya saudara ya. Kita akan retret juga ke Pengalengan dan juga yang sempat bisa jalan ke Bandung saudara ya. Karena sudah dekat, luar biasa nih, cepat sekali waktu. Memang yang seperti minggu lalu Bapak Gembala sudah khotbahkan mengenai percepatan saudara ya, cepat sekali waktu. Kita rasanya baru masuk tahun 2024, ini sudah mau nutup tahun lagi saudara ya. Luar biasa saudara ya, kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita berterima kasih karena Tuhan masih menyampaikan firman-Nya buat kita semua. Kita semua ini dalam segala pergumulan, tantangan, ujian dalam hidup masing-masing, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin saudara. Saya bersyukur diberi kesempatan Bapak Ibu Gembala yang sedang tugas keluar kota, yang sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam pemberkatan nikah juga saudara ya. Kita doakan beliau bisa berkumpul bersama kita di minggu depan ya saudara ya. Semoga sehat selalu di sana dan juga keluarga di sini juga sehat semua. Amin saudara. Amin ya. Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar saudara. Saya beri judul nih terapi di Gua Adulam saudara. Ayo kita baca kitab Adulam pasal 22 ayat 1 sampai 5. Wah bingung saudara ya. Maaf maksudnya 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk menghormati pembukaan firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Kita berdiri, bangkit berdiri yuk. Kita baca sama-sama saudara ya. Sudah ketemu semua? 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 5. Perikopnya, Daud di Gua Adulam. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab, dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang kelima, tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, kata Adulam itu artinya itu justice of the people saudara ya. Orang-orang yang membutuhkan keadilan. Dan Adulam itu artinya juga tempat persembunyian saudara ya. Kita lihat ini, saya banyak gambar-gambar karena saya suka dari dulu kalau Bapak Gembala tuh ada gambar-gambar saudara ya. Ibarat kita baca komik nih saudara ya. Ini kita lihat nih Raja Saul lagi memperhatikan si Daud nih.
kenapa sih dia sampai membunuh si Daud ini? Padahal sebelumnya dia sudah mengalahkan Goliat ya. Dia sudah perang di mana-mana dia menang gitu loh. Terus kenapa sih dia bisa kesel saudara ya? Kita baca sebentar saudara ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Saya bacakan saudara ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Perikopnya Saul benci kepada Daud. Kenapa sih dia bisa benci nih? Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Apa saudara? Keluarlah orang-orang perempuan nih saudara ya. Menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan cuma beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah ini gara-gara siapa saudara? Gara-gara perempuan nih saudara ya. Kadang perempuan mulutnya aduh banyak yang bicara gak perlu saudara ya. Kalau di sini sih nggak ada, di GTI ini perempuannya kayak malaikat semua mukanya nih, lihat nih saudara. Udah mau Natal nih, waduh. Ini pohon Natal ini antik kalau GTI punya saudara, Ibu Gembala memang kreatif sekali ya kalau buat ya. Iya, iya. Jadi tuh Daud tuh diuber-uber sama si Saul tuh saudara. Daud gak bisa pulang ke rumah dia. Rumahnya mungkin udah disegel ya, udah dipakein police line gitu. Dia banyak intelnya saudara, sebab dia ngelawan istana saudara. Dia mau ke rumah orang tuanya gak bisa, dia mau ke Nabi Samuel, waduh pasti ketahuan, kebaca semuanya. Jadi dia kemana? Dia lari saudara. Dia lari terus, dia lari. Akhirnya dia ke kota Gad. Ke kota Gad saudara. Ini di gambarnya saudara ya. Dia ke ke Raja Akis ya, di kota Gad dulu. Di kota Gad ini ada Goliat, dia pernah ngalahin Goliat gitu. Anak buahnya bilang ke Raja Akis, anak buahnya. Ini kan Daud kan yang dulu ngalahin Goliat kita tuh yang tingginya 3 meter lebih kan. Loh, kok bisa dia ada di sini ya? Wah, Daud udah ketakutan setengah mati saudara. Dia cakar-cakar tuh udah kayak kucing pintu gerbangnya digaruk-garuk saudara ya. Dia biarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Wah dia belaga kayak orang gila saudara. Banyak saudara yang belaga gila kalau lagi pinjam duit belaga gila banyak saudara ya. Ini Daud belaga gila nih, dia takut dibunuh nih sama Raja Akis nih. Terus Raja Akis lihat, ih si Daud udah gila. Lu ngapain katanya orang gila bawa ke tempat gua. Udah sana. Wah lolos dah akhirnya si Daud sih saudara ya. Dia lolos. Next. Jadi, di 1 Samuel 22 ayat yang ke-1 ya saudara, saya baca ulang saudara ya. Lalu Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudara dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Luar biasa. Keluarganya yang dulu sentimen sama dia, yang kakak-kakaknya tuh sama kayak kakak-kakaknya Yusuf saudara, unda-undi ya. Kata orang Jawa bilang unda-undi ya. Dia udah kesel nih mungkin foto keluarganya nih saudara ya, saya nggak tahu. Ini mungkin foto keluarganya si Daud nih, dia ganteng-ganteng saudara ya. Dia dulu waktu sebelum diurapi sama Nabi Samuel, Nabi Samuel datang ke tempatnya si Isai nih saudara, ke tempatnya si Isai dia datang. Teks. Si Isai ini saudara ya, ini fotonya kecil saudara ya. Ini ada si Isai, ada anak-anaknya si Isai semua. Dia datang ke tempat si Isai. Gue mau ngurapin anak lu jadi raja katanya. Keluar pertama kali si Eliab saudara.
perawakannya tinggi besar. Wah kata Samuel, wah ini berdiri yang diurapinya nih. Tuhan bilang, jangan pandang parasnya yang tinggi dan perawakannya, saudara ya. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bilang sama-sama, tepuk dada saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati ya. Iya, dia nggak dipilih sama Tuhan. Terus berikutnya, habis Eliab ke Abinadab tuh. Habis Abinadab, katanya bukan juga. Terus disuruh keluar lagi. Keluar lagi, anaknya siapa saudara? Si Syama ya, di Simei. Dia bukan lagi saudara ya. Terus Nathanael, bukan juga. Next, kata si Rafael, next. Ini satu lagi si Radai, bukan juga saudara ya. Terus anaknya si Osem. Ini anaknya berikutnya Osem, bukan juga. Terus anaknya lagi si Nathan. Waduh, si Samuel Tuhan gak bicara, bukan juga katanya. Dia sampai bilang, ini anak-anak lu semua nih Isai. Mana ya, kok gak ada lagi? Ini ada anak yang perempuan, Seruya sama Abigail ya. Bukan, maaf kalau zaman dulu anak perempuan belum hitungan saudara ya. Jadi apalagi untuk jadi raja gitu. Waduh, oh ada, dia baru ingat. Keliwatan ya bapaknya si Isai ya. Lebih baik digebukin sama bapaknya dihajar, tapi disayang saudara. Sama anak-anak, mungkin ada yang sering pukulin atau hajar anak. Mendingan begitu saudara, daripada dilupain tuh saudara. Oh iya tuh, lagi gembalain embe-embe tuh di hutan katanya. Panggil dia ke sini, kalau dia gak datang, kita gak akan duduk makan nih. Zaman dahulu tuh Nabi Samuel sangat dihormati saudara. Dia semuanya berdiri, mana ada yang berani duduk saudara. Panggil si Daud ini. Bayangin tuh, bapaknya tuh tega bener saudara ya. Tahu, ibunya Isai, istrinya Isai namanya siapa saudara? Ayo, ada yang tahu di sini? Ibunya Isai, siapa namanya? Nggak ada? Ini saudara kan jago kuis-kuis Alkitab semua nih. Jangan lihat Google dulu saudara ya. Iya, Ibu Isai, ya semua juga tahu kalau Ibu Isai mah. Namanya tuh Nitsefet saudara, Nitsefet Bat Adael. Kok Pandi tahu? Saya kan baca Google, baru belajar kemarin saudara. Mumpung masih ingat saudara ya. Iya, namanya Nitsefet nih, bininya si Isai nih. Iya, terus diurapi dia pakai tabung yang isi minyak urapan, diurapi Daudnya tuh. Kakak-kakaknya gedek aja, sama kayak kakak-kakaknya si Yusuf ya. Gedek aja lihat adiknya begitu, diurapin. Apalagi Daud katanya kemerah-merahan, kecil kemerah-merahan gitu saudara ya. Sama kayak saya, kemerah-merahan kakinya kalau asam urat kumat saudara ya. Merah bengkak saudara ya, udah minum jamu asam urat, mana nih asam urat tuh Bulani yang langganan mana nih. Di rumah ya Bulani, apa kabar, semoga sehat Bulani ya, amin. Iya, kemerah-merahan dia katanya, diurapi dia. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud ya. Jadi saudara-saudara aja dan orang tua lihat nih, waduh dia jadi diurapin jadi raja. Setelah itu dia lawan si Goliat, menang. Dia perang kemana-mana menang. Gara-gara mulut-mulut perempuan ini saudara ya. Gara-gara banyak mulut perempuan, banyak mulut, mungkin si Saul jadi kesel. Dia jadi kesel nih sama si Daud nih, sampai mau ditombak begitu. Tapi saudara, di ayat pertama tadi, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Mereka setia loh ternyata saudara-saudaranya si Daud ini. Datang loh ke gua semuanya, sama orang tuanya datang saudara. Begitu juga saudara, kalau misalkan saudara punya, selek hubungan dengan saudara, apalagi saudara dekat, ingat masa kecil saudara sama-sama di waktu kecil, berantem bersama, belajar bersama, bercanda bersama, pergi ini, ingat masih kecilnya saudara. Di Alkitab tulis sampai akhir pemerintahan Daud, saudara-saudaranya gak ada yang ngelawan Daud loh. Saudara-saudaranya itu taat pada pemerintahan Daud, luar biasa saudara. Jadi Tuhan sanggup pulihkan hubungan keluarga mereka. Dia pulihkan kakak-kakaknya semua, jadi memihak semua ke
Daud. Daud waktu di gua Adulam tuh dia bernyanyi, dia berdoa, dia curhat saudara ya. Kita baca Mazmur 57 ayat 1 dan 2 saja ya. Mazmur 57 ayat 1 dan 2. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Maksudnya dua Adulam ya saudara ya. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Amin. Mazmur, satu lagi Mazmur 142. Ayat 1 dan 2. Doa seorang yang dikejar-kejar, nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua Adulam nih saudara ya, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Nah terus bla 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 bla, terus dia nyanyi, dia puji-pujian sama Tuhan. Dia hanya bisa begitu saudara ya. Next. Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, kalau hidup saudara berkenan, jangankan saudara dekat, saudara musuh aja didamaikan saudara. Saudara punya musuh orang kuat misalkan orang bini, jangan khawatir kalau hidup saudara berkenan didamaikan. Jadi hidup saudara tuh tenang. Seperti Daud tuh jadi tenang itu saudara. Apalagi keluarganya berkumpul, orang tuanya mensupport dia semua. Luar biasa saudara ya. Jadi keluarga dekat itu sistem support pertama. Saudara, kalau saudara mau jadi berkat di dalam rumah, mau jadi berkat, ya kan, sudah jadi berkat, terus saudara bisa di keluar rumah saudara ya. Bagaimana kalau yang udah berpisah, ada Pandi, sorry bini saya udah di Kanada katanya, dia udah kawin sama bule katanya. Jangankan bule saudara ya, nih Ulangan 30 ayat yang keempat saudara. Ulangan 30 ayat yang keempat. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Amin. Jadi sekalipun jauh dia saudara ya, mungkin udah jadi bini orang atau apa, tapi kalau saudara hidup berkenan pada Tuhan, mau rujuk lagi, apalagi sudah diteguhkan ya saudara ya. Katanya udah mati, katanya udah ini. Saudara udah lihat belum jenazahnya? Sudah lihat belum di foto di dalam peti gitu saudara? Udah lihat belum istilahnya? Karena ada saudara itu tahu laki gua kemana? Udah ke Jepang kali, udah gak ada kabar, udah belasan tahun, udah mati kali. Katanya begitu kan, saking keselnya memang dia mau kawin lagi sih saudara ya. Dia bilang begitu, mungkin udah di hutan Aokigahara kali saudara, tempat bunuh diri itu, di bawah Gunung Fuji itu situ. Tapi udah lihat belum Ci? Udah tahu belum dia udah mati? Ya belum ya, berarti laki itu masih di sana gitu. Jangan khawatir, tuh di ujung langit aja Tuhan bisa kumpulin saudara. Di ujung langit tuh lewatin berapa planet tuh dari Merkurius sampai ke Pluto saudara ya. Jangankan di Jepang, di Kanada, di ujung langit saudara diambil lagi kalau saudara emang benar-benar sungguh-sungguh saudara. Bagi yang mau balik lagi gitu ya rumah tangganya. Amin saudara. Next. Nah kita lihat nih 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Saya bacakan lagi saudara ya, 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bayangin saudara, dalam gua bukannya mall, gua tuh gelap saudara, kagak ada wifi-nya juga, ya kan. Kita juga bingung kenapa bisa 400 orang ngumpul di situ. Mungkin Daud ketemu nih saudara di pasar. Daud kemana? Ke gua.
Gue adu lem, gue ikut gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin dari grup WA, mungkin si Daud lagi tiktokan gitu, tiktokan dilihat, gue adu lem, pada pergi ya. Mungkin ada yang dari mana, dari WA grup atau kabar mana, pada kumpul saudara yang sakit hati, yang kesel. Wah, bawaannya di sono dia bilang katanya yang setiap orang yang dalam kesukaran tuh, dalam kesukaran saudara. Padahal dia berdoa tadi sama si Tuhan minta diutus utusan dari sorga, malaikat-malaikat gitu. Di dalam hati si Daud nih, waduh biarin nih Tuhan utus malaikat untuk hajar si Saul nih. Biar gue bisa bebas nih. Ternyata dikirim orang-orang kayak gini saudara. Dikejar utang piutang. Kira-kira orang kaya atau orang miskin saudara. Iya kan, orang-orang yang sakit hati. Bayangin yang saudara berdoa apa, dikirimnya apa saudara. Waduh ini kayaknya wifi di surga gak connect nih ya saudara ya. Atau kadang-kadang saudara ada yang berdoa seperti itu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati kami Tuhan. Malahan dikirimin, kayak saya mohon maaf nih, banyak yang telepon kita lagi sulit, dagang lagi susah ya istilah. Telepon curhat dah dia, keluarganya. Tahu ujungnya, geser dong bro, 5.000 dulu, nanti gua ganti. Ya, yang dulu aja belum balikin dalam hati kan. Ada juga saudara yang kayak begitu ya. Aduh, tapi Tuhan perkenankan kita gitu untuk ketemu orang-orang seperti ini saudara. Kita baca Matius 7 ayat 9 dan 11. Benar gak sih Tuhan seperti itu? Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Bukan tadi Matius berapa tadi? Matius, ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin saudara. Tuhan gak salah saudara. Jadi benar doanya Daud itu dikasihnya yang seperti itu. Di sini ada yang mengalami saudara? Gak ada? Kata Ella di antara 5.000 orang ini gak ada yang mengalami. Luar biasa ya jemaat GTI semua. Begitu berdoa doanya dijawab. Begitu minta dikasih semua. Begitu saudara ya. Luar biasa ya, memang nih rajin-rajin semua. 2 pagi ikut, 2 malam ikut. Pedalaman Alkitab ikut ya. Luar biasa memang nih jemaat GTI. Mazmur 57 ayat yang keempat nih. Daud mengalaminya saudara. Mazmur 57 ayat yang keempat. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Tuh doa aja begitu saudara, tapi yang dikirim, waduh penjahat-penjahat semua. Kira-kira di dalam gua saudara, orang yang lagi begitu panas semua gak saudara? Itu dikit-dikit senggol dikit bacok saudara ya. Di sana kalau ada yang bawa keris, bawa samurai itu masuk ke dalam gua udah pengap. Nggak ada AC, nggak ada wifi apa. Berkumpul 400 orang saudara. Bayangin di dalam gua itu. Tapi itulah saudara yang proses yang diizinkan Tuhan. Untuk menenangkan hati si Daud. Sampai dia katanya tuh jadi pemimpin saudara. Di 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. Oh ayat yang kedua ya. Menjadi pemimpin itu saudara ya. Bayangin 400 orang mungkin saudara alamin seperti Daud ya. Dia berdoa, udah dikejar-kejar si Saul, dapat teman-temannya kayak begini. Bukannya donatur kayak orang kaya kayak orang yang punya kedudukan kayak malahan orang-orang yang sakit hati semuanya. Jadi Daud ini benar-benar ngalamin saudara. Saudara banyak cara Tuhan untuk mendatangkan mujizat dalam kita orang percaya ya. Dalam kekristenan tidak ada kata kebetulan. Jadi kita jangan nyalain Tuhan kalau misalkan aduh ini cuma kebetulan. Kalau misalkan dapat berkat aja kita lupa sama Tuhan. Tapi kalau misalkan sakit, misalkan lagi sakit, kok perusahaannya jadi bangkrut nih.
kok gak ada yang tolongin ini. Jangan saudara ya, jadi kita kebetulan adalah mujizat yang diizinkan Tuhan, yang tidak dibubuhi tanda tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita dapat mujizat nih, tiba-tiba dapat tahu saudara ada yang memberkati saudara, saudara mesti curiga sama Tuhan. Tuhan ini engkau yang kasih ya, Tuhan terima kasih ya. Jangan kalau kita sakit, aduh kok jadi sakit nih, aduh kecelakaan jatuh naik motor atau apa misalkan apa, dari Tuhan, bukan saudara. Ya. Tuhan hanya kasih yang baik-baik. Jadi Tuhan itu kasih berkat tuh berupa benih saudara. Berupa benih yang dibungkus sama masalah. Jadi saudara ibarat buah duren saudara, buah duren. Durennya enak, musangking enak. Tapi saudara kalau dilempar duren gimana? Tajam kan saudara duri ya, duren, cempedak apa. Ada yang ngedoyan duren saudara? Ada di sini ada yang ngedoyan duren? Iya. Masuk hotel kata teman saya, Pak Andi duren-duren, dia nggak doyan sama sekali saudara. Katanya masuk hotel aja nggak boleh, apalagi masuk surga katanya. Jadi yang makan duren katanya nggak masuk surga, dia bilang begitu saudara. Sebab masuk hotel aja katanya ngomelin katanya. Yakobus 1 ayat 13 dan 14, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tuh saudara, jadi Tuhan tuh gak bisa dicobai dan juga dia tidak mencobai kita. Kayak misalkan teman saya pas makan emping stoples gitu loh. Ya gimana gak asam uratnya gak bengkak saudara. Kita makan sedikit aja emping udah luar biasa ya. Sakitnya bukan main, nyut-nyutan, kemerah-merahan saudara. Dan juga ada juga teman saya yang belum lama berpulang. Setiap hari minum es teh manis terus. Terakhir saya di ICU di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ya, saya kunjungin. Gulanya udah 600 saudara. Infus udah gak bisa masuk tuh, masuknya deket selangkangan doang, udah gak bisa saudara. Jadi udah terlambat begitu, udah terlambat gula sampai 600 saudara. HbA1c-nya tuh berapa itu? Udah luar biasa, udah gak bisa infus, udah gak mempan semuanya. Next. Nah, kita dengarkan video. Alkisah, ada sebuah kapal yang terjebak badai besar di tengah laut. Nahasnya, kapal tersebut hancur, dan semua penumpang di dalamnya mati tenggelam ke dasar laut, kecuali satu orang. Dia selamat dan terdampar ke pinggir pantai. Setelah beberapa saat, ketika dia sadar dan matanya terbuka, dia menemukan dirinya berada di sebuah pulau terpencil. Segera setelah pria itu bangun, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong kirimkan saya bantuan agar saya bisa keluar dari tempat ini. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam pun berlalu, tetapi tidak ada bantuan yang datang untuknya. Maka pada hari itu dia menghabiskan malamnya dengan tidur di pantai. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia kembali berdoa kepada Tuhan, tetapi tetap tidak ada pertolongan yang datang. Hari demi hari berlalu seperti ini. Sekarang dia benar-benar menyerah. Dia memutuskan untuk menjalani kehidupan di pulau terpencil sebagai takdirnya. Pria itu mulai mengumpulkan kayu, dahan, ranting, lalu membuat gubuk untuk dirinya sendiri. Lalu dia mengumpulkan barang-barang dari puing kapal yang hancur dan menyimpannya di gubuk. Dia mulai bertahan hidup dengan makan kelapa dan ikan di pulau itu. Suatu hari dia menyalakan api dan pergi mencari makanan. Ketika dia kembali, dia melihat gubuknya terbakar. Dia sangat sedih karena gubuk itulah satu-satunya tempat berlindungnya. Dalam kemarahan dia mengangkat kepalanya ke arah langit, dan mulai mengeluh kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku sudah meminta padamu untuk mengirimiku bantuan, tetapi Anda tidak mendengarkan doaku. Aku telah membangun gubuk di sini untuk hidup, dan Anda membakarnya juga. Anda sangat kejam. Dia sangat kecewa dan terus mengeluh kepada Tuhan sampai malam hari dan kemudian dia tertidur di pantai. Di pagi hari dia dibangunkan oleh suara yang sangat keras. Ketika dia membuka matanya dia melihat bahwa sebuah kapal telah datang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia sangat senang bahwa akhirnya bantuan datang kepadanya. Lalu dia naik ke kapal dan kapal itu pun mulai berlayar.
Setelah naik kapal, pria itu bertanya kepada kapten, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya terdampar di pulau terpencil ini?" Kapten menjawab, "Kami melihat sinyal api yang dikirim oleh Anda. Jadi kami mengerti bahwa ada seseorang di pulau itu, itulah mengapa kami datang ke sini." Pria menimpali, "Saya tidak mengirim sinyal api." Kapten membalas, "Tetapi kami datang ke sini hanya setelah melihat sinyal api." Pada momen itu, si pria teringat gubuknya yang terbakar. Dia mengerti bahwa sinyal api yang dibicarakan kapten adalah gubuknya yang terbakar. Dia mengerti bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk mengeluarkannya dari pulau terpencil dengan membuat gubuk terbakar. Dia mengerti bahwa rencana Tuhan lebih besar dari rencananya untuk dirinya sendiri dan dia mulai berterima kasih kepada Tuhan. Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa kita telah membuat perencanaan. Namun apa yang kita inginkan, tidak terjadi. Kita selalu berusaha memahami kejadian-kejadian dalam hidup dengan pikiran kita yang terbatas. Ketika masalah menimpa kita, iman kita mulai goyah. Kesabaran berubah menjadi putus asa. Harapan mulai hilang. Dan kita mulai mengeluh kepada Tuhan. Padahal pada saat-saat seperti itu, kita harus berusaha keluar dari persoalan tersebut dengan mempertahankan iman kepada Tuhan. Di dunia dengan lebih dari 7 miliar orang, Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk setiap kehidupan kita. Kita harus terus melakukan upaya dengan tetap beriman kepada Yang Maha Kuasa tanpa kehilangan semangat. Usaha kita, dan pertolongan Tuhan, merupakan dua kombinasi yang dapat mengeluarkan kita dari setiap kesulitan. Oleh karena itu setiap kali dalam hidup kamu merasa rencanamu gagal, dan bertentangan dengan keinginanmu, selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana lain untukmu. Dan rencana Tuhan selalu lebih besar, juga lebih baik daripada rencana kamu untuk diri kamu sendiri. Haleluya, amin saudara ya. Jadi Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup saudara dan saya. Kita nggak tahu rancangan Tuhan ini saudara ya. Kadang kita alami seperti Daud ini di gua Adulam ini. Dia harus mengalami semuanya ini ya saudara ya. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Jadi saudara kalau bisa kan ingat kebaikan dari Tuhan, suatu kebetulan, bilang terima kasih sama Tuhan. Jangan tuh prasangka yang buruk terus. Kalau lagi sakit, dia menghujat Tuhan. Lagi belum diberkati banyak hutang, dia menyalahkan Tuhan. Jangan ya saudara ya. Pokoknya yang baik, semua yang baik itu dari Tuhan. Makanya ada lagu, semua baik ya saudara ya. Next, Tuhan izinkan berkat terselubung terhimpit dengan masalah. Tuhan mau melihat tanggapan dan sikap kita menghadapi masalah. Dia mau lihat iman percaya kita. Apalagi saudara semua yang ada di sini udah belasan tahun saya kenal dan setia saudara ya. Tuhan bungkus pelan-pelan saudara benihnya itu dengan masalah. Nanti udah dapat, wah saudara akan diberkati. Saudara saya lihat di setia ini dari jauh-jauh luar biasa, dari Cengkareng ini, dari Bogor saudara ya datang, dari jauh dari Metro TV juga waduh istilahnya bukan yang suatu hal yang gampang loh datang jauh-jauh setiap minggu. Saudara tetap setia ya. Saudara kita ingat cerita janda di Sarfat saudara ya. Janda di Sarfat itu ayatnya 1 Raja-Raja 17 saudara ya. Saya bacakan sekilas ya. 1 Raja-Raja 17, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab,
Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak-minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Buset. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin, saudara, seperti kita mesti setia seperti perempuan itu. Bayangin segenggam tepung dalam tempayan yang besar, saudara ya. Tinggal segitu, habis itu diolahnya. Dia makan mati, saudara. Tapi dia masih kasih lu taat sama si Elia. Luar biasa, kita pun harus taat sama Tuhan. Kadang-kadang kita gak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, kasih. Lakukan, saudara. Seperti janda di Sarfat. Jangan bilang, aduh ntar tunggu diberkati, tunggu punya duit. Basi, saudara, kata Tuhan. Basi. Kita lagi gak punya, yang kita ada kita lakukan. Seperti Daud ini, dia lagi sulit tuh saudara. Yang datang tuh, yang dikirim Tuhan 400 orang yang butuh pertolongannya. Dia mungkin kasih nasihat, ada yang kasih pinjam duit kali, mungkin ada yang apa. Dia bantu saudara ya. Tapi Tuhan akan berkati dia. Jangan serakah ini. Kita harus belajar, jangan serakah. Seperti contohnya tuh, seperti siapa itu, 3 hakim pengadilan negeri saudara ya. Yang waktu belum lama viral ini, 3 hakim pengadilan negeri itu disogok sama maklar kasus saudara ya, bekas pejabat MA itu. Saudara mungkin pernah dengar ya, bayangin saudara, dia ditemukan di rumahnya itu berapa? 50 kilo emas saudara, sama duit 980 miliar. Bayangin saudara, sebenarnya dia udah hidupnya udah cuci tangan, udah enak tuh hidupnya saudara. Dia mau keluar negeri, kalau saudara keluar negeri, kalau saudara mau keliling dunia juga nggak akan habis saudara duit segitu. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 perempatan juga nggak habis saudara. Duit segitu, dia mau pergi daftar sama si siapa, Elon Musk. Gue mau ke bulan nih berapa kali, nggak habis saudara. Tapi masih serakah tuh saudara. Begitu, ampun ya masih serakah. Sedangkan Daud berkata, dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, kita baca sama-sama saudara, Amsal 4 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu saudara. Saya mau kesaksian pada waktu itu bulan lalu kami pergi dari Ho Chi Minh ke Tokyo saudara ya. Kita di dalam pesawat ini ya mungkin lagi hujan ya, ada turbulens ya. Kalau saya semakin goyang pesawatnya, saya semakin pules saudara tidurnya. Saya semakin rock pules saudara ya. Kebetulan anak-anak duduk di window, saya duduk di gang, di aisle ya saudara ya. Si Cika bangunin saya, Di lihat tuh. Kenapa? Saya bilang, tuh lihat tuh dompet di depan. Saya pas lihat dompet, mata langsung, lihat dompet. Saya pakai kacamata. Tebel bener dompetnya saudara. Namanya duit yen tuh agak besar saudara ya. Itu kalau dimasukin ke dalam dompet itu, waduh itu tebal sekali tuh dompet. Di depan kita ada beberapa kursi depan kita. Pada saat itu ada yang ke toilet ke depan, karena kita duduk di tengah, ada juga yang ke belakang, tapi nggak ada yang lihat saudara. Saya pikir indah pada waktunya Pengkhotbah 3 ayat 11 nih. Buset tebel bener itu. Akhirnya saya bangun, saya pegang dompetnya, buset tebel bener duitnya saudara. Ya saya bilang sama di sebelahnya yang kemungkinan dompet dia ya jatuh di sebelah kursinya sih. Saya bilang nih, Anatono Saifu desu ka? Oh hai,
arigato gozaimasu, dia sampai bangun, domo arigato, dia bilang ya, saya tanya dompetnya buka, dia bilang iya saudara. Saya masuk ke, saya duduk, saya pikir, wah buset tuh, kalau diambil itu saudara ya, itu bisa ke Disneyland, Disney, Universal Studio, ke gratis saudara. Bisa ke, jika mau belanja kosmetik di mana itu, di Shibuya, di Shinjuku, di Harajuku itu bisa keborong saudara ya. Itu anak-anak mau mainan ke Akihabara juga ambil aja dah semua istilahnya kalau dompet segitu. Tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya jadi ingat cerita 15 tahun yang lalu, saya lagi naik sepeda saudara. Saya lagi di Gunma ya saudara ya, lagi mau pergi ke tempat kerja. Sebelumnya minggu lalunya saya habis malam sebelumnya saya habis gajian, saya masukin tuh duit di situ. Kurang lebih 320 yen lah. Kurang lebih sekitar berapa itu? 40 juta ya saudara ya. Masuk ke dalam dompet, dompetnya di dalam celana saudara. Saya naik sepeda, saya ngegoes sepeda ke tempat Haken Kaisa, ke ke ini. Jatuh saudara dompetnya, saya nggak tahu. Begitu di tempat kerja, mana dompet gua nih? Waduh kerja juga udah nggak konsen, pusing kepala saudara ya. Duit sebulan istilahnya hilang nih. Brokernya datang sore-sore. Kamu ada kehilangan dompet ya katanya. Waduh. Iya, kok tahu? Kenapa? Ketemu? Iya. Tapi ambilnya di kantor polisi katanya. Gitu saudara. Jadi orang Jepang tuh betapa jujurnya. Jadi saya jadi ingat. Oh iya, sekarang giliran balas budi saudara. Saya udah balikin berarti impas nih utang nih saudara nih ya. Gitu. Terus lagi di stasiun mana Shimbasi dekat Ginza saudara ya, di WC-nya saya lagi jalan, lagi masuk mau pipis, saya lihat ada handphone, kameranya kan tahu saudara iPhone bentuknya gimana saudara ya, iPhone ketemu nih. Saya ingat, oh ya dulu di kereta saya pernah hilang handphone, dibalikin saudara ya, saya balikin lagi ke orang Jepang saudara, saya balikin ke petugas di sana stasiun ya, ini ada kehilangan ada saya lihat handphone jatuh gitu ya. Kenichi juga ketemu tuh waktu di bandara Narita saudara ya. Dari Narita kita mau ke Filipina, ketemu lagi iPhone saudara. Wah berarti tinggal bawa ke Roxy atau ke Cempaka Mas beres tuh. Istilahnya langsung mau ini kayak pasti bisa. Tapi udah kita balikin ke orang Jepang saudara. Kita balikin ini ada yang ketinggalan. Entah kalau dia telepon nih angkat nih saudara. Jadi balas budi saudara. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan serakah saudara. Ke Filipina ketemu cincin emas saudara ya. Ketemu cincin emas. Tapi mau balikin ke siapa istilahnya. Ya udah dah buat kenang-kenangan dah. Istilahnya kalau dibalikin sama aja kebalikin ke orang Indo saudara. Langsung dikantongin saudara ya. Ya walaupun kecil tapi ya kita mau berusaha cari. Tapi mau balikin ke siapa saudara. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kayak anak saya dari kecil dulu. Beli DVD ke Lokasari, beli 5 gratis 1 ya. Ternyata dapatnya bukan gratis 1, gratis 3. Saya bilang sama, ayo kita balik lagi ke tukang DVD-nya. Walaupun udah keluar parkiran, kita masuk lagi tuh parkir. Kita ajarin ke anak-anak, nih balikin loh. Balikin ke mbaknya, nih mbak, nih harusnya 6, nih dapatnya 8 nih, balikin 2 nih. Cuma mbaknya cuma ambil doang aja begitu, kagak terima kasih enggak, tapi saya bilangin sama anak-anak, Tuhan yang melihat, udah, yang penting udah ngelakuin bagian kamu saudara. Ya saudara ya, jangan serakah, ini seperti buset duit udah 980 M itu duit cash itu saudara. Apalagi yang di bank atau di mana itu, aduh akhirnya disita semua. Dan juga jangan sombong saudara, kita barusan dengar yang viral suruh anak teman itu ngegonggong saudara ya. Mungkin saudara udah dengar ya. Akhirnya saudara mungkin dari pihak sekolahnya gak senang. Walaupun dia udah berdamai saudara. Dimasukin saudara lu. Karena sombong itu. Disita asetnya karena apa? Karena dinilai cuci uang. Dia punya klub malam ya saudara ya. Dia ada transaksi yang mencurigakan disita sama PPATK itu, Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan itu saudara ya. Dia disita semua gara-gara sombong, gara-gara apa? Hati-hati makanya saudara sama handphone. Ada yang merekam, saudara lagi maki-maki orang, diedit-edit saudara. Padahal saudara benar jadi salah.
Apalagi sekarang ini netizen yang menilai saudara. Netizen bilang apa? Waduh, berabe, cilaka saudara. Jangan sombong, jangan songong saudara ya. Hati-hati, sekarang gampang tinggal di-share, wah cilaka dah. Terus jangan emosional, tidak emosional seperti yang viral lagi waktu lalu yang anak pejabat, yang pejabat pajak ya, dia gebukin orang yang naik Rubicon itu saudara ya, sampai babak belur. Waduh habis sudah ada dimiskinkan tuh. Gara-gara urusan seperti itu, urusan anak jadi miskin, benar-benar miskin itu saudara. Hati-hati, jaga hati ya, jaga hati saudara. Apalagi sekarang kita nggak tahu ada yang videoin, ada yang viralin. Aduh, kita nggak tahu lihat, wah viral, amsyong saudara. Yang kayak begini apa nggak amsyong saudara? Maka kita mau jaga hati kita seperti Daud. Daud bilang tuh. Dia, next. 1 Samuel 2 ayat 3 dan 5. Saya bacakan lagi saudara ya. 1 Samuel 2. 22 ayat 3 sampai 5. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Amin. Jadi saudara, dia ingat sama orang tuanya. Saudara harus hormati ibu bapaknya. Ya saudara, seperti Daud. Walaupun dia dahulu sama bapaknya gak dianggap, sampai lupa ya, tetap dia sayang sama orang tuanya, diamanin dulu. Sebab Saul bukan aja mengincar si Daud doang, tapi keluarganya juga mau dihabisin pasti semuanya itu. Saudara ya, hormatilah orang tua. Seperti Ulangan 5 ayat 16 berkata, kita baca sama-sama saudara ya. Kita baca sama-sama saudara, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Saudara yang masih punya orang tua atau mertua sama saudara, ingat saudara, ya hormatilah ibu bapamu. Tadi istrinya Isai namanya siapa saudara? Pandi, istri Isai, mertua saya aja saya lupa namanya siapa. Aduh, kualat lu, gak boleh. Mertua aja lupa namanya siapa. Istrinya Isai, Nitsefet, saudara masih ingat. Besok mungkin lupa, habis khotbah mungkin lupa saudara ya. Sekarang masih ingat saudara. Iya, jangan hormatilah ibu bapamu. Dia titip tuh saudara, titip dong papa mama gua nih titipnya. Sebab gua gak tahu apa yang dilakukan rencana Tuhan. Daud masih bingung saudara. Dia masih ingatnya, dia diurapi jadi raja sama Samuel. Dia mengalahkan Goliat. Dia pergi perang kemana-mana, berhasil, selalu menang ya saudara. Gara-gara murid perempuan ini saudara ya. Gara-gara murid perempuan, jadi Daud katanya si Saul mengalahkan berlaksa-laksa, jadi panas deh iri hati itu. Dia pikir waduh ini gak tahu rencana Tuhan bagaimana, gua titip dulu dah. Bapak mamanya kalau saudara-saudaranya mungkin masih bergabung di Gua Adulam ya saudara ya. Saudara jangan berlama-lama berlarut dalam keputusasaan. Selalu mengingat masalah terus menerus. Udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih inget aja. Apalagi istri kadang cemburuan ya kalau kita punya pacar gitu. Bukan pengalaman pribadi, enggak. Jika mah enggak cemburuan, jika ya. Mungkin diingat-ingat aja. Kalau mantan saudara ya, waduh kadang-kadang masih ingat aja. Jadilah berkat untuk orang lain dimanapun berada. Jadilah adulam untuk orang lain. Amin saudara. Ya, kita udah mendengar nih tentang Daud ini. Dia berdoa, minta dikirimin utusan dari sorga, malahan yang dikirim yang aneh-aneh saudara ya. Saudara terapi Gua Adulam yang dialami Daud bisa kita alami. Tuhan tuh sedang menerapi kesusahan hati kita. Daud nih seperti Daud, Tuhan nih menerapi kesusahan hati kita ya saudara ya. Psikologi kita dibenahi.
Jangan lama-lama di Gua Adulam, bisa gila saudara. Tuhan sedang menerapi juga pengharapan dan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kita juga diuji imannya nih sama Tuhan. Bagaimana iman kita? Berapa tahun kita mengiring Tuhan, masih sama gak? Saudara, Tuhan juga sedang menerapi semangat yang kendor dan yang sudah patah semangat, yang apalagi yang sudah pernah melayani Tuhan, yang patah semangat. Dulu melayani Tuhan, sekarang enggak saudara. Jangan kendor. Saudara ini yang dari Cengkareng aja saya udah kenal belasan tahun, tetap rajin lu saudara, lu kesini jauh-jauh lu. Waduh, dan dari Bogor juga luar biasa ini. Next. Nah ini ada video lagi saudara ya, kita dengarkan ya. Seorang petani menanam dua tanaman yang sama pada lahan yang sama. Yang membedakan hanya bagaimana cara dia merawat tanaman tersebut. Tanaman yang pertama disirami secara rutin tiap pagi sore, sedangkan tanaman yang kedua disirami 2 hari sekali. Ketika tanaman itu bertumbuh cukup besar, tiba waktunya untuk menguji kekuatan akarnya. Perbedaannya cukup mencolok. Dibutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk mencabut akar dari tanaman yang pertama. Sedang untuk tanaman yang kedua, dibutuhkan waktu 2 kali lebih lama, yaitu 4 menit untuk bisa mencabutnya. Tanaman pertama cukup dimanjakan dengan air yang ia dapat dengan mudah, sehingga akarnya tidak berusaha mencari ke tanah yang lebih dalam. Sedang tanaman yang kedua karena mendapat suplai air yang lebih sedikit, maka mau tidak mau airnya mencari ke sumber air. Sehingga didapatinya akarnya jauh lebih kuat karena masuk lebih dalam ke tanah. Sahabat yang terkasih, apa pesan moral yang kita dapat dari ilustrasi tersebut? Cara Allah mendidik kita tak jauh beda dengan ilustrasi tersebut. Bayangkan saja jika Allah memanjakan kita. Bayangkan saja jika Allah memanjakan kita dengan mengabulkan semua doa yang kita minta, atau tidak pernah mengizinkan penderitaan dan masalah hidup. Tentu ini akan membuat kita jadi orang yang lemah dan manja. Tak hanya itu, kita akan menjadi orang yang cengeng. Akibatnya akar iman kita tidak kuat dan ketika permasalahan terjadi, dengan mudahnya kehidupan kita tumbang. Allah sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Allah selalu mendewasakan dan melatih akar iman kita. Dia mengizinkan penderitaan, masalah, tekanan hidup, keadaan yang tak menyenangkan dengan harapan bahwa akar iman kita terus mencari sumber yang sejati. Seperti tertulis di dalam Alkitab, Mazmur 62 ayat 5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Haleluya, amin. Saudara, semoga video-video ini memberkati kita semua ya saudara ya. Itu jadinya kita harus tetap, kalau mau diberkati secara jasmani dan rohani saudara ya, bereskan dulu hubungan baik dengan keluarga kita, keluarga dekat kita. Kita ingat nih kalau masih ada kesal sama saudara atau apa, kita kan yang imannya lebih bagus istilahnya, lebih bertumbuh gitu, kita maafkan saudara ya. Jadi seperti Daud gitu loh, sudah berkumpul keluarganya bersama orang tuanya juga damai semua, wah dia jadi diberi kekuatan dan semangat yang baru saudara. Jadi ada saat Tuhan meredakan badai untuk menenangkan hati kita. Tapi ada saatnya Tuhan membiarkan badai itu mengamuk agar kita selalu berdoa, berharap berdoa dan semakin dekat dengannya. Tujuannya apa saudara? Supaya kita diterapi dan ditenangkan. Saudara, kiranya pewahyuan Tuhan tentang cerita Daud di Gua Adulam ini dapat menenangkan kita saudara. Tapi jadi menimbulkan pengharapan dan iman kita yang lebih dahsyat kepada Tuhan Yesus. Amin saudara, amin. Sampai bertemu dengan minggu depan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan
dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara diminta bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari awal saudara ya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pewahyuan-Mu Tuhan. Daud berada di gua Adulam saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami diizinkan untuk seperti Daud Tuhan, seperti berada di gua Adulam. Kami tidak mau terus berada dalam gua Adulam. Musik mengalun dengan lembut. Tuhan Yesus, seperti Daud Tuhan yang berdoa kepadamu Tuhan di gua Adulam, seperti kami juga yang berdoa kepadamu pada saat ini. Kau telah izinkan Tuhan penderitaan dalam gua Adulam yang Kau izinkan kepada kami semua untuk terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi berkat Tuhan Yesus, seperti Daud menjadi berkat di gua Adulam Tuhan Yesus. Tolong pulihkan hubungan keluarga kami semua, kami yang ada di sini. Apabila kami semua ada masalah dengan keluarga, Tuhan pulihkan kami, karena keluarga dekat adalah pintu utama Tuhan untuk bisa kami berdamai dengan-Mu Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga kami yang ada di sini dan yang ada di rumah juga Tuhan.
Tolong pulihkan anggota keluarga kami apabila kami ada kesal, ada sakit hati semua. Tolong pulihkan Tuhan, sehingga mereka bisa mensupport kami. Karena sistem utama untuk berkat dicurahkan adalah keluarga dekat Tuhan Yesus. Pulihkan kami. Apabila juga Tuhan dalam permasalahan kehidupan kami juga Kau izinkan teman-teman, saudara yang bergabung dalam gua adulam Tuhan Yesus, kami bisa menjadi berkat buat mereka Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi kuat. Dan juga seperti Daud ya saudara, seperti Daud yang kembali bangkit dengan masalah yang mengimpitnya, disuruh pulang ke tanah Yehuda, lalu dia pergi ke Nob dan pergi ke Kehila. Tuhan, Tuhan ajarkan kami bisa seperti Daud yang bangkit, melupakan segala masalah kami yang mengimpit kami agar bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan semua ini Tuhan. Kau tolong kami semua, haleluya, amin Tuhan. Terima kasih. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kami serahkan kepada pemimpin pujian. Sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih juga untuk segala yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kesehatannya ya Tuhan, pekerjaannya ya Tuhan, keuangannya semuanya ya Tuhan. Dan juga kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat menerapkan firman ini di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diminta bangkit berdiri. Mari kita menerima doa berkat. Haleluya. Saudara-saudari yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa dan anugerah dari Putra Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan cinta kasih dengan Allah Roh Kudus yang memberkati engkau limpah dengan berkat-berkat rohani. Sehingga engkau dipenuhi dengan karunia-karunia roh dan buah-buah roh dalam hidupmu. Untuk engkau bertahan dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Melayani Tuhan Yesus, memenangkan jiwa, bahkan tumbuh sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan segala berkat-berkat jasmani, apapun yang dikerjakan engkau, Tuhan membuat engkau berhasil. Sehingga engkau dilimpahi dengan keuangan yang melimpah dalam hidupmu. Engkau dilimpahi dengan kesehatan ilahi pada tubuhmu. Sehingga engkau tidak sakit seumur hidupmu. Engkau juga dilimpahi dengan hikmat Allah dalam pikiranmu. Damai sejahtera Allah dalam dirimu dan keluargamu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.